Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan atau network security. Saya akan mendeskripsikan sesuai yang saya buat di PowerPoint di sini. Yang pertama, pengertian keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Di sini keamanan jaringan juga perlu diingat ya, tidak ada jaringan yang sempurna, jadi bisa diretas oleh siapapun. Jadi untuk menangani kayak hacker-hacker gitu, nanti di slide-slide berikutnya akan dijelaskan cara penanganannya. Lalu, elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Ada dua elemen pembentuk keamanan jaringan, yaitu tembok pengaman atau yang kita sering sebut firewall. Tembok pengaman baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti layanan jaringan yang digunakan dan orang-orang yang akan berbuat jahat. Terus yang kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Lalu segi-segi keamanan jaringan. Di sini saya definisikan menjadi 5 poin. Yang pertama, confidentiality atau mensyaratkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua, integrity mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Availability mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Authentication pengirim suatu informasi yang dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Dan repudiation pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Lalu di sini ada berbagai macam-macam serangan keamanan jaringan. Yang pertama ada spoofing ya. Spoofing itu biasanya dilakukan penyerangnya dengan memalsukan data sehingga penyerang tidak terlihat seperti tuan rumah ya. Terus ada yang kedua, DDoS dari penolakan layanan yang didistribusikan. Ini adalah jenis serangan ke server di jaringan dengan metode untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server sampai server tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyediakan akses ke layanannya. Yang ketiga, paket mengendus. Paket pelacakan adalah teknik pencurian data dengan memantau dan menganalisis setiap paket data yang dikirim dari klien ke server. Terus yang keempat ada keracunan DNS. Biasanya serangannya diberikan melalui informasi alamat IP palsu untuk mengalihkan lalu lintas ke paket data dari tujuan sebenarnya. Terus yang kelima, kuda Trojan. Ini jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dapat merusak sistem. Trojan ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tujuan seperti kata sandi, log sistem, dan dapat memperoleh hak akses dari target. Terus yang keenam ada infeksi SQL. Ini SQL server, teknik serangan yang menggunakan lubang keamanan di mana situs web memungkinkan pengguna untuk memasukkan data tetapi tanpa filter karakter sehingga penyerang dapat mengakses database aplikasi tersebut ya. Terus tadi udah dijelasin macam-macam
serangan terhadap keamanan jaringan. Terus ini penanganannya, yaitu cara antisipasi serangan. Pertama, yang paling umum adalah menggunakan firewall. Firewall adalah sistem yang bekerja untuk filter semua lalu lintas paket dan menganalisanya. Terus, kita bisa menggunakan IDS atau IPS. IDS atau IPS dapat memfilter lalu lintas yang sesuai. Caranya adalah dengan mencocokkan signatur paket dengan signatur serangan dengan tingkat keberhasilan. Metode ini adalah dari banyaknya informasi mengenai signal paket dalam database. Terus ada mematikan layanan UDP. Untuk mengatasi serangan dengan metode UDP flooding, kalian bisa mematikan semua layanan UDP yang masuk server. Jadi untuk penanganan dengan cara ini bisa layanan UDP-nya kita matiin biar servernya tuh gak ngebaca gitu. Terus menggunakan software keamanan. Di saat ini banyak perusahaan teknologi yang memproduksi software keamanan yang memproteksi penggunanya dari ancaman serangan DDoS. Mungkin seperti software Smada atau Avia atau banyak yang lainnya ya. Software-software untuk keamanan jaringan tuh banyak sekarang. Terus syarat keamanan jaringan. Di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama prevention. Kebanyakan dari ancaman akan dapat ditepis dengan mudah. Walaupun keadaan yang benar-benar 100% aman belum tentu dapat dicapai. Yang kedua, observation. Ketika sebuah jaringan komputer sedang berjalan dan sebuah akses yang tidak diinginkan dicegah, maka proses perawatan dilakukan. Perawatan jaringan komputer harus termasuk melihat isi log yang tidak normal yang dapat merujuk ke masalah keamanan yang tidak terpantau. Respons. Bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan keamanan suatu sistem telah berhasil disusupi, maka personil perawatan harus segera mengambil tindakan. Sekian penjelasan keamanan jaringan atau network security dari saya. Mungkin sekarang banyak serangan-serangan terhadap keamanan jaringan, seperti kita di rumah punya wifi, itu kalau tidak dipakai mungkin alamat IP-nya bisa dimatikan atau dilebihkan keamanan jaringannya karena bisa dihack gitu. Terus email itu juga gampang diretas ya. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.